Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Dr. Oka. Sekali ini kita akan melakukan pemeriksaan meningeal sign ya Bu. Namun sebelum itu, saya harus memposisikan diri untuk berada di samping kanan Ibu atau di samping kanan pasien dan juga meminta pasien untuk berbaring dengan posisi supinasi atau terlungkup. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pemeriksaan pertama yaitu kaki duduk, di sini saya harus memastikan Ibu bisa menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Apakah Ibu bisa menghadap ke kanan, menghadap ke kiri kepalanya? Oke. Tujuan mengetes rotasi dari kepala ini untuk memastikan tidak ada tanda jejas dari tulang belakang servikal. Kemudian setelah itu, karena pasien bisa, maka kita akan lanjutkan ke pemeriksaan kaki duduk. Yaitu di mana pemeriksaan ini tangan kiri saya akan memegang di belakang kepala pasien dan tangan kanan saya seharusnya meletakkan di dada pasien. Namun karena perempuan, saya tidak perlu. Lalu di sini saya meminta apakah pasien bisa memfleksikan kepalanya ke arah dada. Ibu silakan tekuk kepalanya sampai ke dada, apakah bisa? Oke. Pada pemeriksaan ini kita juga bisa melakukan pengecekan pada Bursynski 1, yaitu dengan melihat apakah ada fleksi dari tungkai bawah atau ekstremitas bawah. Nah, dari sini tadi untuk pasien itu pada pemeriksaan kaku kuduk dia dapat menyentuh dadanya, maka hasilnya negatif untuk kaku kuduk, dan juga Bursynski 1 negatif karena tidak ada fleksi dari ekstremitas bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Bursynski 2, yaitu dengan cara memfleksikan ekstremitas bawah pasien dan melihat ekstremitas di kontralateralnya. Baik Ibu, permisi Bu, izinkan saya memegang. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan Bursynski 2, di sini saya akan memastikan pasien berbaring tanpa bantal dan posisi supinasi, dan juga saya berada di sebelah kanan. Kemudian di sini saya akan melakukan pengetesan Bursynski 2 dengan cara mengangkat salah satu tungkai atau ekstremitas bawah dari pasien. Ibu silakan Bu, dan juga memfleksikan lutut dari pasien dan meminta pasien apakah bisa mengangkat sampai menyentuh perut atau dada sebisa mungkin. Nah, di sini untuk Bursynski 2 kita akan melihat apakah tungkai kontralateralnya ikut terangkat atau tidak. Baik, kita lakukan ke sisi yang satunya. Baik Ibu, silakan lakukan yang paling sama Bu. Di sini kita melihat juga tungkai sebelahnya apakah ikut terangkat atau tidak. Oke. Untuk Bursynski 2 dikatakan positif jika ketika kita memfleksikan salah satu tungkai, maka tungkai yang sebelahnya ikut terangkat. Namun pada pasien di sini dinyatakan negatif karena pada saat salah satu tungkai diangkat, tungkai yang sebelahnya tidak ikut terangkat. Kemudian untuk Bursynski 3, di sini Ibu saya minta tangan Ibu seperti ini. Kemudian taruh di atas perut, posisikan dengan rileks. Kemudian saya akan menekan os zygomatikum pada pasien. Permisi ya Bu. Oke. Untuk pemeriksaan Bursynski 3 dikatakan negatif bila tidak ada fleksi involunter atau reaksi seperti menekuk siku ke arah area nyeri. Baik, di sini pasien tidak ada melakukan hal tersebut, maka dikatakan Bursynski 3-nya negatif. Kemudian untuk pemeriksaan Bursynski 4, di sini saya hanya bacakan saja karena pasien adalah seorang perempuan, maka saya tidak etis untuk menekan area pubis. Nah, untuk Bursynski 4 itu saya akan menekan area pubis dan melihat apakah ada reaksi involunter atau fleksi involunter dari ekstremitas bawah. Itu dikatakan positif jika terjadi reaksi involunter dari ekstremitas bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kernig sign, di mana saya akan memfleksikan ekstremitas bawah atau pahanya sampai posisi 90 derajat. Permisi Ibu. Kemudian saya akan meluruskan kaki pasien sejauh 180 derajat. Untuk Kernig sign dikatakan positif bila terjadi hambatan atau tidak bisa meluruskan kaki sampai di atas dari 130 derajat. Maaf. Nyeri ya. Terus otot hamstringnya dipegang nggak? Enggak, di sini enggak disebutin.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kerniksen, di mana saya akan memfleksikan salah satu ekstremitas bawah dari pasien. Baik Ibu, permisi. Saya akan mengangkat pahanya dan saya akan meluruskan lututnya. Kerniksen dikatakan positif bila pasien tidak mampu meluruskan lututnya sampai di atas dari 130 derajat. Oke, di sini pasien bisa meluruskan sikunya dia sampai di atas 130 derajat, maka dikatakan negatif. Baik Ibu, untuk sebelahnya, apakah bisa meluruskan? Oke, dampaknya bisa sampai ke di atas 135 derajat, 130 derajat. Maka hasil dari pemeriksaan Kerniksennya negatif. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih.